Bebaskan Gus Nur dan Bambang Tri biar tidak menambah kemarahan masyarakat, dan kalau tidak akan terjadi pembangkangan nasional. Takbir. Akan terjadi perlawanan nasional. Takbir. Salah satu diantaranya poinnya adalah bahwa di dalam mengambil vonis atau putusan, hakim itu bersikap mandiri. Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun, dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Penerapannya, yang pertama, hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman, atau bujukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati dan saya banggakan, menjelang detik-detik pembacaan vonis atau putusan majelis hakim dalam kasus penodaan agama dan ujaran kebencian dengan terdakwa Bambang Trimulyono dan Sugih Nur Raharja, tampaknya ada sekelompok orang yang berusaha untuk melakukan tekanan kepada majelis hakim untuk membebaskan Sugih Nur dan Bambang Trimulyono. Mereka terkesan melakukan agitasi, melakukan provokasi, bahkan mengatasnamakan umat Islam, bahwa apabila majelis hakim ini mengambil keputusan sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, maka itu disebut sebagai bagian dari kriminalisasi ulama. Tentu saja pernyataan semacam itu bisa membuat orang tertawa, karena majelis hakim di dalam mengambil keputusan tentu saja berdasarkan pada fakta, bukti, dan keterangan saksi, baik saksi ahli maupun saksi fakta yang terungkap selama dalam persidangan. Oleh karena itu sungguh aneh kalau akhirnya ada sekelompok orang yang diduga kuat merupakan orang-orang ex-HTI yang berusaha untuk mencari panggung dengan harapan mendapatkan simpati publik bahwa mereka telah ikut berjuang dalam upaya untuk membebaskan Sugih Nur dan Bambang Trimulyono dalam kasus penodaan agama dan ujaran kebencian yang digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, yang kabarnya pembacaan vonis akan disampaikan oleh majelis hakim pada tanggal 18 April tahun 2023. Nah, bagaimana provokasi dan agitasi yang mereka teriakkan? Mari kita simak videonya bersama-sama. Kami sampaikan kepada para ulama, para habaib, para tokoh, dan ormas di seluruh Indonesia, kami undang untuk hadir pada sidang putusan Gus Nur dan Bambang Tri di Pengadilan Surakarta pada tanggal 18 April jam 10 ya, tepat di Pengadilan Negeri Surakarta. Yang kedua, saya sampaikan kepada Bapak Hakim, sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Hakim untuk memutuskan bebas Gus Nur dan Bambang Tri. Kenapa? Karena telah terbukti, wabil khusus adalah kepada Gus Nur, dakwaan yang utama itu adalah ya mubahala bersama dengan Bambang Tri yang dianggap penistaan agama, ternyata tidak menjadi tuntutan JPU. Yang kedua, dari seluruh saksi fakta dan seluruh saksi ahli yang diminta oleh kuasa hukum untuk mendatangkan ijazah asli Bapak Presiden Jokowi, tidak ada satupun yang
bisa mendatangkan. Demikian juga yang terakhir, berkali-kali kuasa hukum ya menyampaikan kepada JPU bahwa JPU itu yang ya menuduh Gus Nur, maka JPU lah yang harus membuktikan. Dan buktinya tidak ada lain kecuali adalah menghadirkan ijazah asli dari Bapak Presiden Jokowi. Oleh karena itu, ya kuasa hukum dan juga para ulama, para habaib dan ya seluruh kaum muslimin yang ada di Indonesia ini, ya ormas-ormas Islam yang lurus, ya semuanya merasakan bahwa diduga 100% ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Oleh karena itu Gus Nur ini wajib dibebaskan. Kalau tidak, maka kami bersama dengan para ulama, para habaib, para pemimpin kaum muslimin dan ormas Islam akan melawan putusan yang tidak adil. Akan mendoakan kepada Allah SWT agar segera JPU dan juga Bapak Hakim yang menghukum besar langsung dilaknat oleh Allah SWT secara tunai di dunia dan di akhirat. Yang ketiga saya sampaikan, yang terakhir saya sampaikan kepada Bapak Hakim, situasi negara kita ini sudah hancur, ya bukan di pinggir jurang lagi, sudah masuk ke dalam jurang negara kita. Kurang apa ini? Setelah kasus Sambo, ya tiba-tiba terjadi kasus 349 triliun. Ya, maka ini sudah diperingatkan oleh para ulama, para habaib dan ormas-ormas Islam. Dan sudah dibuktikan kemarin ada demo ya dari mahasiswa dan juga elemen-elemen lain yang menunjukkan bahwa kemarahan masyarakat ini sudah sangat luar biasa, sudah di dalam puncak nalarnya. Oleh karena itu bebaskan Gus Nur dan Bambang Tri, biar tidak menambah kemarahan masyarakat. Dan kalau tidak akan terjadi pembangkangan nasional, takbir. Akan terjadi perlawanan nasional, takbir. Saya jujur saja tidak bisa menahan tawa ketika melihat mereka ini berteriak-teriak memaksa majelis hakim untuk membebaskan kedua terdakwa dengan alasan bahwa jaksa penuntut umum di dalam menyampaikan tuntutan tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa jaksa penuntut umum tidak bisa membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Sehingga mereka tetap berkeyakinan bahwa ijazah Presiden Jokowi itu 100% palsu. Begitu yakinnya mereka sampai-sampai Sugik Nur Aja itu mengatakan bahwa kalau ada yang tidak percaya dengan pernyataan Bambang Tri, maka sama saja tidak percaya dengan Al-Quran. Padahal pokok perkaranya bukan di situ. Justru yang mempunyai beban pembuktian itu justru sebenarnya terdakwa. Karena harus bisa membuktikan bahwa apa yang mereka tuduhkan bahwa Presiden Jokowi itu menggunakan ijazah palsu harus bisa ditunjukkan di pengadilan. Namun hingga persidangan sudah sampai menjelang babak-babak akhir, ternyata kedua terdakwa juga tidak bisa menunjukkan bahwa ijazah Presiden Jokowi itu palsu. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa hukumnya wajib untuk membebaskan Sugik Nur dan Bambang Tri Mulyono. Jika tidak, maka mereka akan menggerakkan massa, entah itu dari kalangan umat Islam, kemudian juga ormas-ormas Islam, bahkan para habaib dan para ulama akan diajak untuk bersatu melawan vonis majelis hakim apabila paksaan dan tekanan mereka untuk membebaskan Sugik Nur dan Bambang Tri ini tidak dikabulkan. Ini seperti negara barbar saja. Majelis hakim di dalam menyampaikan putusan tentu berdasarkan pada bukti, fakta, dan keterangan saksi, baik itu saksi ahli maupun saksi fakta yang terungkap di persidangan.
Jadi di dalam mengambil keputusan, majelis hakim tentu bersikap mandiri dan tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Supaya jelas saya sampaikan kode etik yang terungkap atau termaktub di dalam keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial. Salah satu diantaranya poinnya adalah bahwa di dalam mengambil vonis atau putusan, hakim itu bersikap mandiri. Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Penerapannya, yang pertama, hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun. Kedua, hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif, serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian atau independensi hakim dan badan peradilan. Yang ketiga, hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan. Itu jelas poinnya. Jadi kalau masih ada sekelompok orang, pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk memberikan tekanan dan memaksa majelis hakim untuk membebaskan terdakwa tanpa berdasarkan pada bukti, fakta, dan keterangan yang terungkap di peradilan, tentu saja ini hanya pepesan kosong belaka. Hanya gertak sambal yang kemungkinan besar ingin dimanfaatkan sebagai upaya untuk mencari panggung ketika Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ini resmi dibubarkan oleh pemerintah. Kalau toh mereka pada akhirnya berusaha untuk melakukan pembangkangan dan perlawanan secara nasional dengan menurunkan massa, ya silahkan saja. Tetapi apapun resikonya, mereka harus bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Karena terus terang saja umat Islam di negeri ini juga tidak gampang terprovokasi, apalagi oleh ex kelompok HTI yang sudah resmi dibubarkan, dan diduga kuat tujuan mereka menumpang melalui kasus penodaan agama dan ujaran kebencian dengan fokus utama isu ijazah Presiden Jokowi palsu, dengan harapan mereka bisa kembali berada di atas panggung dan bisa melakukan provokasi, melakukan agitasi, bisa mempengaruhi massa, sehingga umat Islam dengan gampang sekali terpengaruh oleh hasutan-hasutan mereka. Saya kira umat Islam di negeri ini tidak semua seperti apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka bayangkan. Jadi sungguh aneh kalau mereka berteriak-teriak mengatasnamakan agama, tetapi tujuan dan motifnya hanya ingin mendompleng menjadi penumpang gelap dengan harapan mampu mendegradasi pemerintahan Jokowi yang secara demokratis sudah sah menjadi orang nomor satu di negeri ini. Kalau mereka memblow up isu ijazah palsu, itu tujuannya semata-mata hanya untuk mendegradasi dan kalau bisa memakzulkan Presiden Jokowi dan bisa langsung runtuh sebelum masa jabatannya selesai. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.